selamat datang kembali di Tutor Coding. Masih bersama saya, Tutor Elmandra, yang masih mendampingi teman-teman belajar mengenai usability test. Di sesi kali ini kita akan lanjut mempelajari tentang proses pengujian dan buat ringkasan. Oke, nah setiap proses pengujian yang partisipan lalui sangatlah penting untuk diteliti. Pastikan prosesnya direkam dengan baik. Bagaimana kita amati proses pengujian? Bisa sambil lihat di gambar. Yang pertama, interview menyampaikan tugas kepada partisipan. Lalu partisipan menyelesaikan tugas dan interviewer mengamati perilaku dan pain point partisipan. Selain itu, partisipan dapat memberikan umpan balik terkait tugas tersebut. Dan yang terakhir, partisipan bisa menanyakan alur dan menyampaikan pain point langsung ke moderator. Nah, dari situ apa yang kita nilai? Yaitu skor penyelesaian. Skor penyelesaian digunakan untuk menilai apakah pengguna berhasil menyelesaikan tugas. Skor penyelesaian dibagi menjadi 3 pilihan. Yang pertama itu sukses, di mana partisipan berhasil mengatasi tugas tanpa kesulitan yang berarti. Kedua, success with difficulty, di mana partisipan berhasil mengatasi tugas namun dengan kesulitan tertentu. Terakhir, fail, di mana partisipan tidak sama sekali dapat menyelesaikan tugas tersebut. Nah, lalu apa yang kami amati? Yaitu level of convenience. Level of convenience merupakan hasil yang menunjukkan tingkat kesulitan partisipan melakukan tugas. Kami mengukur skala Likert sebagai skala psikometri untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi partisipan dalam mengevaluasi pengujian kegunaan. Semakin tinggi angkanya, semakin baik hasilnya. Nah, berikut skor pernyataan penggunaan dimulai dari 1. Very hard, 2. hard, 3. netral, 4. easy, kelima very easy. Nah, lalu nilai apa yang kami berikan? Selain dari partisipan, kita juga memberikan nilai untuk task tersebut, yaitu criticality score level. Penting untuk menganalisis seberapa besar masalah kegunaan mempengaruhi partisipan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan menetapkan nilai untuk setiap masalah. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sufficient, yang kedua minor, yang ketiga major, yang keempat block up. Nah, bisa lihat pada gambar ini adalah salah satu contoh tabel ringkasan dari hasil usability test. Kalau kita lihat di kolom pertama, ini ada tugas partisipan. Ya, di sini kita masukkan tugasnya apa, lalu lokasi page-nya di mana. Ya, kita ambil contoh ini yang pertama, login page. Terus kita lihat di kolom berikutnya itu adalah skor penyelesaian. Skor penyelesaiannya fail, di mana user tidak berhasil menyelesaikan task-nya. Lalu di kolom berikutnya ada level of convenience. Dari partisipan itu memberikan skor 1 atau very hard. Kalau dari interviewer itu juga 1, very hard. Lalu kita lihat di kolom berikutnya, criticality score levelnya itu di angka 4 karena user ini fail, sehingga ini menjadi blocker. Lalu kalau kita lihat di kolom berikutnya ada usability problem. Nah, usability problem ini apa yang moderator lihat ketika user menyelesaikan task tersebut. Nah, di sini contohnya partisipan tidak dapat login walaupun semua field terisi penuh. Di kolom selanjutnya ada user feedback, di mana user memberikan masukan terhadap task tersebut, yaitu di sini contohnya tidak ada informasi pesan error. Maka dari itu user tidak berhasil menyelesaikan form tersebut. Nah, itu adalah gambaran kecil tentang contoh tabel ringkasan dalam usability test. Buat ringkasan itu sangat penting. Uji coba yang dilakukan oleh partisipan mulai dari proses observasi dan pencatatan dibuat menjadi satu laporan yang berisi hasil analisa dari permasalahan yang muncul selama uji coba berlangsung. Oke, tadi kita sudah bahas proses pengujian dan buat ringkasan. Di sesi berikutnya kita akan membahas prioritaskan masalah dari hasil usability test. Sampai jumpa di sesi berikutnya.